Bendungan Katulampa. Perempuan di Bendungan Katulampa. Musim penghujan tiba, Bendungan Katulampa Bogor jadi sorotan, terlebih jika debit air naik dan banjir masuk ibu kota. Bukan rahasia lagi, jika bendungan yang berdiri sejak 1889 ini kental dengan kisah mistis yang tak pernah hilang. Terutama sejak banjir besar pertama yang melanda Jakarta tahun 1872. Kalau di Katulampa ada banjir, tidak ada seperti penampakan buaya putih, tidak ada. Hanya ada wangi-wangian. Ada semacam bisikan ke kita, bisikan bahwa jadi ini banjir. Feeling kita berdasarkan feeling aja. Pertama, hujan merata, di puncak hujan. Kedua, air begitu cepat deras, ada warnanya berubah. Perubahan warna dari air. Berarti banjir. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba ada penambahan debit di Bendungan Katulampa. Sebuah posko yang digunakan untuk mengawasi debit air disebut-sebut sebagai titik berbagai penemuan, penampakan, dan kisah misterius muncul. Katulampa peninggalan sejarah dari zaman Belanda, di mana posko Bendung Katulampa ini tepat posko penjagaan Belanda, dibumi-hanguskan oleh Jepang. Di Katulampa ini Jepang itu membantah habis pejuang-pejuang Belanda, pejuang-pejuang kita, dikubur massal di belakang pos bendung. Hanya beberapa pernah kita temukan beberapa kaki orang atau beberapa ketemukan. Lama menjadi penjaga pintu Bendungan Katulampa, sejumlah hal-hal di luar nalar seolah tak lagi asing baginya. Terlebih jika melihat kaitannya dengan pembangunan jembatan di Bendungan Katulampa ini pada era penjajahan terdahulu. Dahulu bahwa Bendungan Katulampa menggunakan tumbas dua orang anak, dikuburkannya itu dicornya di antara tiang-tiang ini. Konon dulu kita cerita orang tua tuh sering menemukan anak-anak kecil lari di bendung. Banyak warga yang menemukan ada kerbau tidak berkepala, ada orang Belanda berdiri di jembatan, ada anak-anak kecil di jembatan, terus ada seorang penawan Cirebon. Penampakan hanya seorang perempuan sama berbaju putih, yang berbaju putih ala Cirebon sama yang non Belanda aja. Kalau saya sih percaya aja ya, karena nggak usah bendungan ya, di tempat-tempat yang lembab aja kadang-kadang makhluk astral itu ada. Apalagi seperti di Bendungan Katulampa yang jelas sudah memang sesuai dengan faktanya dan misteri dan cerita-cerita yang beredar di sini adalah tempat pembantaian. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu ya benar adanya. Penampakan makhluk gaib yang ada di sekitar kita itu dasarnya adalah jin yang usil, jin yang jahat. Ingin apa? Ingin melunturkan akidah umat Islam supaya umat Islam itu takut dan percaya ada kekuatan yang sangat besar selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sosok anak kecil berlari-lari di sekitar jembatan. Perempuan Belanda dan perempuan berkebaya putih sepertinya jadi sosok paling populer dari kisah mistis Bendungan Katulampa. Saat debit air tinggi, sosok itulah yang kerap menampakkan diri. Tapi benarkah sosok-sosok tersebut kerap marah saat ada warga yang selfie jelang malam? Kalau maghrib jangan terlalu histeris lah di bendung, senyum-senyum ketawa. Akhirnya mereka habis foto selfie kemasukan. Dulunya di sini ada penggawa perempuan, panglimanya Sri Baduga, nenek Kelentir namanya tuh, seorang panglimanya sering monitor di sini. Tapi air-air ini belum saya temukan lagi, belum pernah menemukan. Tapi kalau suara-suara itu pernah kita dengar. Seorang tamu pemborong di wilayah Katulampa, dia sedang video call sama keluarganya, di belakangnya itu katanya, itu bapak siapa di belakang? Pakai konde, yaitu putri non Cirebon itu. Tapi dia tidak ada.
Suasana horor yang menyelimuti bendungan Katulampa membuat banyak orang enggan mendekat. Namun, mereka percaya bahwa anak-anak yang pernah dijadikan tumbal sejatinya tidak akan mengganggu warga selama ada ritual yang rutin dilakukan. Tentu saja, mereka percaya dengan ritual tersebut, bendungan Katulampa tidak menelan korban jiwa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya dan kejahatan makhluk-makhluk yang jelek yang membuat kejelekan pada makhluk yang lainnya. Jangan diikutin. Sesuatu yang diikutkan terus maka setan akan senang. Seperti halnya sesajen, seperti halnya sajian yang diberikan untuk jin. Semakin mereka dikasih seperti itu, makin mereka minta. Semakin mereka tidak diturutin, nanti mereka juga akan dengan sendirinya akan hilang. Harus membuat bangunan dengan menumbalkan sesuatu atau apapun selain manusia, mungkin kepala sapi dan lain sebagainya. Itu sebetulnya tipu daya setan, tipu daya iblis. Andaikan itu pun sudah terjadi, manusia setelahnya janganlah diikuti, janganlah mengikuti langkah-langkah setan.